sekitar 15% nu. 15% ya. Tadi kan 200.000, sekarang tambah 15% dari 200.000 adalah. Mari ngevlog di kebun Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Sen. Oke, seperti biasa ya teman-teman, kita pengen ngasih tips bisnis ataupun informasi bisnis ke teman-teman yang baru memulai bisnis ataupun yang sudah memulai bisnis kayak gitu. Tapi sebelumnya kita mau jelasin dulu, ini channel apa? Ini adalah channel edukasi bisnis marketing dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai macam desain seperti desain kemasan, desain logo, dan juga kita ada cetak kemasannya seperti ini. Atau juga seperti ini. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun kayak gitu ya, bisa langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan kita juga Kebun Desain sudah terdaftar di OSS. Secara kita sudah punya NIB dan juga kita sudah terdaftar di DJKI. Secara kita sudah punya merek HKI-nya. Jadi kalau misalnya di luar sana ada yang mengaku sebagai Kebun Desain, dipastikan itu bukan kita. Iya betul. Jadi kita bisa nuntut ya kayak gitu karena kita sudah punya hak cipta merek brand Kebun Desain kayak gitu. Mantap. Oke, sekarang kita akan bahas tips. Kira-kira kita mau menjual sebuah produk dengan harga 200.000 modalnya, dijual 210.000, itu kategorinya tidak untung. Harusnya untung ya, bener gak sih? Harusnya untungnya 10.000, bener gak? Iya kan? Tapi menurut kami itu tidak untung. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perlu diketahui kebanyakan orang menganggap bahwa dalam membuat sebuah produk itu hanya biaya produksi aja yang jadi komponennya. Tapi sebenarnya ada komponen-komponen lain nu. Apa nih? Oke, kita bahas ya. Misal, kita kalau misal mau membuat sebuah produk, anggaplah kita buat produk tas nu. Produk tas itu modalnya adalah 200.000. Nanti ditulis ya, biaya produksi 200.000. Nah, itu yang pertama. Terus ternyata selain biaya produksi, itu ada juga yang namanya biaya promosi. Biaya promosi itu adalah sekitar 15% nu. 15% ya. Tadi kan 200.000, sekarang tambah 15% dari 200.000 adalah 30.000. Catat ya nanti nu ya di sini biar teman-teman bisa bisa ngitung lah gitu. Terus selain biaya promosi, ada juga yang namanya biaya operasional. Pas bikinnya ya. Pas bikinnya biaya operasional anggaplah 5%, itu 10.000. Dari 200.000 ya tentunya ya. Kemudian ada juga biaya packing. Iya, packingnya ya. Packing penting juga nu. Jadi packingnya itu misalnya 5%, itu 10.000. Kemudian yang terakhir ada yang namanya profit. Profit misalnya kita mau ngambil berapa nih profitnya, terserah kita. Kalau ini ya. Biasanya standarnya itu kalau misalnya kita mau ngambil profit 25%. Jadi kalau misalnya kita ambil 25% dari 200.000 adalah 50.000. Setelah kita jumlahkan semua tadi, elemen-elemen tadi, baru ketahuan tuh harga jualnya. Harga jualnya adalah 300.000, bukan 210.000. Iya, gitu. bukan seolah-olah kita ngambil untung 10.000 gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kamu mau menjual sesuatu barang, itu perhatikan juga komponen-komponen tadi nu. Bahkan ya ada juga perintilan-perintilannya nu, misalnya seperti bensin harus dihitung. Iya. Pulsa juga harus dihitung. Iya, Listrik juga harus dihitung. Nah, itu. Nah, jadi kadang ada orang yang baru mau memulai bisnis itu bingung tuh ya nentuin harga barang. Kalau harga barang ini sih agak sederhana ya. Yang bingung itu biasanya harga jasa tuh. Nah, tapi kita pembahasannya sekarang tuh harga barang ya. Tadi jangan sampai temen-temen beli bahan pokok kayak gitu ya. Beli misalkan tadi contohnya tas. Sebutlah sekarang kita contohnya pengen bikin gorengan, bakwan atau bala-bala kayak gitu ya. Ya misalkan seluruh total harga dari bahan pokoknya bahan bakunya itu 20.000 untuk 1 kilo nih ya. Nah, dari 1 kilo teman-teman bisa bikin 22 gorengan bala-bala kayak gitu ya ataupun bakwan. Kemudian teman-teman jual harga satu bala-balanya 1.000. Jadi cuman jadi berapa tuh? 22 aja 22.000. Bahan pokoknya 20.000 1 kilo, terus jadi 22 piece kayak gitu ya.
dijual 1000-an. Artinya teman-teman kalau kejual semuanya itu totalnya punya 22.000. Keuntungannya Cuma 2.000 perak. Itu bukan untung, teman-teman. Bangsat. Ya, harus disadari itu bukan untung, itu boncos. itu jasa capek. Itu teman-teman jualan ikhlas itu. Iya. Teman-teman juga pikirkan biaya gas, Betul. biaya minyak, Biaya waktu kalian juga. biaya waktu dari bikin produksinya Betul. misalkan 5 jam. Betul. Proses pembuatan. Itu 5 jam itu teman-teman tuh keluar tenaga. Ada ngopinya, ada ngerokoknya, Iya. ada makannya. Itu harus masuk ke pembiayaan juga, teman-teman. Selama 5 jam proses itu. Kemudian kalau misalkan ada karyawan, Nah, ada temen yang bantuin misalkan, itu harus dipikirkan, teman-teman. jadi intinya sih jangan asal ya. Kalau misalnya kalian mau jual apapun, mau produk, mau jasa, perhitungkan perintilan-perintilan tadi dan biaya pokok produksinya itu berapa. Gitu. Jangan di sini mah ini kayaknya nggak bakal laku harga segini. Ya nggak gitu juga, temen-temen, kayak gitu ya. Kalau misalkan jualan gorengan bala-bala di situ harga segitu nggak bakal laku. Marketing kalian yang benerin. Iya. Branding kalian yang benerin. Gitu. Iya, betul. Ataupun ya lihat juga strategi marketingnya ya, kayak Iya, gitu. betul. Ya berarti dikecilin kayak gorengannya, bakwannya kayak gitu sehingga jadi 100 misalkan dari 1 Bisa, kilo iya, kayak gitu betul. ya. Ya itu yang harus diperhatikan, jangan sampai kalian boncos. Betul. Kayak gitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya tips kali ini buat teman-teman yang memang sedang bingung menentukan harga jual. Ini bisa jadi patokan buat kalian. Gitu. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk video ini dan Jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya pada nggak bingung tuh nentuin harga produk kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.